Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan teman-teman sekalian dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit materi pengantar dalam mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam dan Lokal. Baik, langsung saja. Mungkin teman-teman sudah belajar sejarah mulai dari bangku sekolah dasar dan sampai dengan bangku perkuliahan masih diberikan tentang dasar-dasar sejarah. Karena apa? Banyak dari kita yang memang melupakan sejarah. Sedangkan apabila teman-teman tahu bahwa sejarah itu menjadi salah satu alat untuk membangun masa depan, untuk mengambil pelajaran dari yang lalu, dan dijadikan sebuah pedoman di masa yang akan datang, gitu. Atau pembelajaran mengambil hikmah. Langsung saja saya ke pengertian sejarahnya terlebih dahulu. Nah, sejarah itu berasal dari kata syajaroh, serapan bahasa Arab yang artinya pohon. Kenapa diidentikan dengan pohon? Karena sejarah itu diibaratkan seperti pohon yang memiliki banyak cabang, banyak peristiwa sejarah, namun saling berhubungan satu sama lain ya dalam satu akar yang sama dalam pohon tersebut. Nah, itu secara filosofisnya. Kemudian sejarah secara terminologi atau secara istilah. Nah, pengertian ini saya rangkum dari beberapa pengertian atau definisi sejarah dari para pakar. Intinya, sejarah itu adalah serangkaian peristiwa lampau, peristiwa masa lalu, atau yang sudah terjadi berkaitan dengan fenomena alam, apapun yang terjadi di alam semesta. Nah, khususnya karena yang bisa memformulasikan satu peristiwa menjadi sebuah pengetahuan adalah manusia, maka fenomena alam ini khususnya berkaitan dengan manusia yang disusun secara sistematis, ya, kronologis dari waktu ke waktu sebagai pengetahuan untuk dapat dijadikan pelajaran. Nomenklatur yang akan kita bahas selanjutnya yaitu pengertian kebudayaan. Nah, seringkali mungkin teman-teman ada yang sudah mendapatkan materi dengan nama sejarah kebudayaan Islam ataupun ada yang dengan nama sejarah peradaban Islam. Nah, sebenarnya apakah memang kebudayaan dan peradaban itu sama ataukah berbeda? Kalau sama, kenapa harus dibedakan katanya? Nah, sebenarnya seiring berkembangnya dan majunya pemikiran manusia, itu berdampak terhadap pengertian dua kata tersebut ya. Jadi antara pengertian dari kebudayaan dan sejarah. Mari kita pelajari sama-sama perbedaan dari dua kata tersebut. Pertama dari kebudayaan. Nah, kebudayaan dalam bahasa Arabnya itu sakofah, sedangkan peradaban dalam bahasa Arabnya itu hadarah. Nah, sudah berbeda. Kemudian dari segi asal serapan katanya, nah, kalau budaya itu dari bahasa Sanskerta budaya ya, jamak dari budi. Budi itu artinya akal atau pikiran. Sedangkan peradaban dari kata adab, nah itu diambil juga dari bahasa Jawa Kawi dan dari bahasa Arab juga. Al-adab artinya perilaku. Nah, kalau Jawanya adob artinya kesopanan atau etika. Nah, dari bahasa Inggrisnya, kebudayaan itu diartikan dengan culture, kemudian peradaban diartikan dengan civilization. Nah, jika dilihat dari kedua perbandingan pengertian masing-masing kata tersebut, sudah dapat dilihat perbedaannya. J. Maritin memberikan penekanan yang berbeda terhadap kedua istilah tadi antara budaya dan peradaban. Nah, menurut J. Maritin, kebudayaan itu penekanannya lebih kepada rasio dan moral. Nah, sedangkan kalau peradaban itu penekanannya lebih kepada sosial, politik, dan institusional. Nah, dari literatur yang sudah saya baca dan saya simpulkan, budaya itu pada dasarnya adalah hasil akar pikir manusia dalam bentuk tingkah laku, pola keyakinan, dan produk. Ada hasilnya ya, yang diturunkan dari generasi ke generasi. Dari pengertian ini dapat dilihat bahwa budaya itu memiliki wujud. Wujudnya itu pertama ada wujud ideal, kemudian wujud kelakuan, dan wujud benda.
Wujud ideal itu apa? Jadi wujud ideal itu berupa ide-ide, gagasan, jadi pemikiran bagaimana suatu bentuk yang ideal dari manusia itu, nilai-nilai, norma, peraturan, dan sebagainya. Nah, contoh dari wujud ideal itu misalnya ada nilai-nilai budaya Jawa di mana ketika manusia atau ketika seorang muda yang berbahasa kepada orang yang lebih tua itu harus menggunakan bahasa Jawa Romo Inggil misalnya, berbeda dengan ketika dia bicara dengan teman sebayanya gitu. Itu contohnya. Nah, kemudian wujud yang kedua itu ada wujud aktivitas atau kelakuan. Maksudnya gimana? Jadi budaya itu dimanifestasikan dalam bentuk aktivitas, contohnya upacara adat. Misalnya segala upacara adat yang ada di seluruh penjuru Indonesia, nah itu merupakan wujud dari budaya. Nah, kemudian yang terakhir adalah wujud benda. Nah, kebudayaan itu menghasilkan sebuah karya, biasanya sebuah artefak. Misalnya kita sering jumpai ada banyak prasasti di Indonesia. Nah, kemudian ada hasil-hasil budaya lain yang salah satunya misalnya ada wayang dan lain sebagainya. Itu merupakan hasil dari budaya. Selanjutnya ke definisi peradaban. Nah, peradaban itu bagian dari kebudayaan. Jadi, cabang yang lebih spesifik dari apa yang dipelajari dari budaya. Jadi peradaban itu bagian dari kebudayaan yang merupakan hasanah pengetahuan dan kecakapan teknis yang berkembang. Dari sini bisa dilihat bahwa peradaban itu ada sebuah development, artinya perkembangan pemikiran ke arah yang lebih maju. Makanya wujud dari peradaban itu manifestasi-manifestasi kemajuan teknologis yang bisa direfleksikan dalam misalnya bentuk politik, ekonomi, dan teknologi. Contohnya misalnya peradaban yang mana membuat sekelompok orang atau membuat masyarakat itu yang tadinya menulis itu di atas daun lontar, kemudian berkembang kemajuan teknologi, maka menulis itu menjadi di atas kertas. Nah, itu salah satu bentuk peradaban. Ada kemajuan di situ. Nah, misalnya lagi yang mana tadinya itu bentuk politik dari sebuah tata negara itu cukup ada misalnya raja dan wakil-wakilnya. Nah, kemudian berkembang dengan adanya raja, kemudian adanya hakim yang mana memiliki andil dalam pemerintahan. Nah, itu satu bentuk peradaban, adanya perkembangan pemikiran, kemajuan pemikiran. Nah, dari sini bisa dibedakan ya. Artinya budaya itu lebih luas pembahasannya daripada peradaban. Bisa jadi ada budaya tanpa peradaban, tanpa ada kemajuan berpikir gitu, tanpa ada peningkatan kualitas hidup dari pemeluk budaya tersebut. Langsung selanjutnya budaya Islam. Islam itu dianut oleh masyarakat pasti memiliki pengaruh terhadap masyarakat atau penganutnya. Nah, dengan pengaruh itu maka Islam itu menghasilkan sebuah kebudayaan. Dari sini maka disebutlah kebudayaan Islam. Perbedaannya apa dengan budaya lain? Otomatis karena kebudayaan Islam maka harus berlandaskan agama Islam. Berbeda dengan budaya lain yang memang bukan berlandaskan agama Islam. Contoh salah satu dari kebudayaan Islam. Misalnya karena umat Islam dianjurkan untuk bersolawat, maka hadirlah kebudayaan masyarakat yang senang bersolawat dan kemudian dilantunkan dalam bentuk senandung. Nah, itu juga merupakan salah satu budaya. Atau misalnya arsitektur masjid, bangunan dan lain sebagainya setelah Islam masuk kemudian diganti misalnya dengan ada kubah-kubah masjid dengan kaligrafi yang indah. Nah, itu juga salah satu bentuk kebudayaan. Sampai di sini, ketika kita mempelajari mata kuliah sejarah kebudayaan Islam dan lokal, kira-kira sejauh mana ruang lingkup sejarah yang akan kita pelajari di mata kuliah ini? Nah, untuk menjawab ini, mari kita lihat rencana pembelajaran semester mata kuliah
Pada intinya, kita akan mempelajari 4 periode sejarah, mulai dari klasik, pertengahan, modern, sampai pada sejarah kebudayaan Islam yang masuk pada masyarakat lokal. Masyarakat lokal di sini karena kita tinggal di daerah Panginyongan, maka yang akan kita bahas yaitu yang berkaitan dengan budaya Panginyongan. Baik, langsung saja. Nah, di pertemuan pertama ini, sebagaimana yang telah kita lakukan, kita sedang melakukan pembelajaran tentang pengantar ya, sejarah kebudayaan Islam dan lokal. Nah, kemudian minggu depan dan selanjutnya, pertama ada kebudayaan Arab pra-Islam ya. Jadi bagaimana masyarakat yang memang pertama kali memeluk agama Islam, nah itu sebelum datangnya Islam seperti apa sih kebudayaan mereka sampai pada mereka memeluk agama Islam gitu. Kenapa? Karena yang namanya budaya itu kita mempelajari change over time. Kita mempelajari bagaimana adanya perubahan dari pengaruh sesuatu peristiwa atau satu hal tertentu. Nah, dengan mempelajari kebudayaan Arab pra-Islam, kita mengetahui perubahan apa sih yang terjadi di masyarakat Arab pada waktu itu. Nah, selanjutnya pastinya kebudayaan Islam periode Rasulullah SAW. Lanjut ke Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayyah, kemudian dinasti Abbasiyah, Fatimiyah, ada masa 3 kerajaan Islam. Nah, di situ kita akan bahas kerajaan Safawi, Turki Utsmani, dan Mughal. Kemudian perkembangan kebudayaan Islam modern. Modern ini berarti Islam itu sudah banyak dipelajari juga di negara luar Timur Tengah, baik itu juga termasuk di negara Barat. Selanjutnya masuk ke budaya Islam sejarahnya yang lebih spesifik. Di budaya Indonesia ini ada budaya Jawa dalam simbol religi, tradisi, seni. Nah, kita sering lihat bagaimana budaya itu akulturasi budaya Jawa dan Islam. Nah, kemudian tipologi budaya Panginyongan. Lebih spesifik lagi, bagaimana religi, tradisi, dan seni budaya Panginyongan dalam merefleksikan budaya Islam. Selanjutnya, nah yang terakhir ada tarekat sebagai basis pembentukan kebudayaan Islam Panginyongan. Itu tadi yang akan kita pelajari di mata kuliah sejarah kebudayaan Islam dan lokal. Sampai di sini, sebenarnya apa sih pentingnya kita bahas lebih lanjut, apa sih pentingnya urgensi mempelajari sejarah? Kita lihat dari perspektif agama. Nah, dalam Al-Quran terdapat 1.600 ayat dari 6.666 ayat Al-Quran yang membahas peristiwa masa lampau. Artinya, hampir sepertiga ayat Al-Quran itu membicarakan sejarah. Salah satu contohnya terdapat dalam surah Ali Imran ayat 137. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa ketika manusia berjalan di muka bumi, maksudnya hidup di dunia ini, perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan. Fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Manusia disuruh mengambil hikmah, mempelajari bagaimana orang-orang kesudahan setelah mereka. Nah, itu menjadikan pelajaran agar manusia di masa yang akan datang tidak celaka seperti orang yang sudah celaka sebelumnya. Itu salah satu contoh ayat tentang sejarah. Urgensi sejarah selanjutnya, jika kita lihat dari buku John V dalam karyanya Why Study History, di situ ada penjelasan tentang 5 C's of Historical Thinking. Jadi bagaimana sejarawan berpikir, itulah menjadi urgensi dari mempelajari sejarah. Pertama ada change over time. Change over time di sini artinya ketika kita mempelajari sejarah, kita mempelajari perkembangan manusia dari masa ke masa. Untuk mengetahui bagaimana kemajuan yang akan datang, kita belajar dari masa lalu. Misalnya, contoh paling simpel, bagaimana manusia zaman dulu membuat candi yang mana dulu belum ada semen. Nah, itu kan banyak dipelajari sekarang. Kemudian, tentang konteks. Bagaimana isi dari sejarah tersebut? Jika
seseorang tidak begitu paham dengan konteks sejarah, maka sangat mungkin akan ada distorsi sejarah. Artinya pemutarbalikan fakta. Siapa yang penjahat akan menjadi pahlawan bagi orang yang membuat sejarah tersebut. Itu. Selanjutnya ada causality. Kita mengetahui hubungan kausalitas. Apa yang terjadi terhadap kita sekarang tidak bisa dilepaskan dengan apa yang terjadi di masa lampau. Begitu juga keadaan suatu negara, suatu kelompok. Jadi ada hubungan sebab akibat. Untuk mengetahui atau menyelesaikan permasalahan akibat yang ada saat ini, kita perlu menilik apa kesalahan yang dibuat di masa lampau. Selanjutnya ada kontingensi. Nah, kontingensi di sini, para sejarawan itu selalu mempunyai kemungkinan-kemungkinan yang mereka miliki sendiri ketika ada satu gap atau satu part yang tidak ditemukan sumbernya misalnya. Nah, ada kemungkinan-kemungkinan yang memang bisa dibuat oleh para sejarawan tersebut. Nah, kita mengetahui berarti dari sini ketika membaca sejarah itu tidak harus selalu dipercayai 100% gitu ya. Karena itu tadi ada free will dari sejarawan. Kemudian complexity. Sebagaimana kita tahu, human behavior, jadi perilaku manusia does not easily conform to our present day social. Jadi perilaku manusia itu tidak saklek. Butuh pemahaman yang kompleks tentang sosial, cultural, political, religious, or economics. Nah, dengan mempelajari sejarah, kita mempelajari seluruh aspek tersebut. Aspek sosiologi manusia dulu dengan sekarang itu berbeda. Misalnya, manusia atau orang-orang di Indonesia zaman dulu itu lebih suka gotong royong. Sedangkan seiring berjalannya waktu, ada individualitas yang memang banyak masyarakat yang lebih suka menyendiri gitu. Ada sekarang misalnya bahasanya introvert, gak mau dibebani dan tidak mau membebani ya, misalnya contohnya itu. Nah, itu saja sedikit pengantar di mata kuliah sejarah kebudayaan Islam dan lokal. Mudah-mudahan bisa jadi gambaran. Untuk selanjutnya silakan nanti bisa dimulai presentasi dari teman-teman sekalian. Sekian dari saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.